kita dimulai dari bayi kan. Contoh ya, kalau kita punya bayi ya, kalian kan sebagian besar adalah parents. Pada saat kalian punya bayi melangkah jalan itu kan dimulai dari keinginan dia melangkah gitu. Dia punya diinspirasi, come on kamu berdiri. Tapi kalau dia nggak benar-benar berdiri, dia dari kita bayi loh. Kalau dia nggak benar punya keinginan berdiri, apapun bujukannya, apapun hadiah yang dikasih, dia akan punya keinginan berdiri dan dia melangkah. Kalau nggak gimana melangkah dia? Kalian perhatikan, dari kita belajar dari setiap gerakan dalam hidup kita, termasuk bayi, termasuk anak bayi gitu. Kali kalau seandainya langkah pertama, buat dia perjuangan besar loh, langkah bayi itu ya. Jadi dalam hidup kita pun, dari kita dimulai kita bayi, mulai dia kita pertama itu udah berjuang pertama. Pertama gitu, bayangin nggak kalau bayi itu nggak gitu ya, kalian tanya dah ya bagi siapapun dokter deh, itu tuh adalah satu teriakan dia, usaha dia gitu, bus gitu, dan langkah kaki. Jadi Kiki, ini ceritanya lucu lagi nih tentang Kiki. Saya sih semua cerita sama Kiki juga, sama Kiki Maboni ya, khususnya sama para upline-nya gitu. Saya itu juga kayak dapat satu reminder lah ya. Ini kan juga kan mesti ada juga siapa-siapa yang berkonsultasi gitu, dan saya tahu kan dari kalian bersama-sama dengan FMG bahwa FMG ini adalah tempat gitu. Ada di dalam proses-proses yang tadi seperti Sofyan bilang dan kemudian Leo Melina bilang tentang bahwa ini adalah tempatnya kita, battlefield-nya kita kan. Jadi memang setiap orang itu sekarang tuh punya satu jalur buat mereka masing-masing kan, buat saya masing-masing gitu. Jalur perjuangan saya mulai dari starting garis awal sampai starting garis finish. Nah sekarang ini banyak orang yang pada saat menuju ke arah garis sononya itu tersesat atau berhenti lama di kiri kanan gitu. Jadi kadang-kadang dia bahkan nggak sempet tahu bahwa garis finishnya di mana gitu kan. Setiap orang pasti punya starting di awal itu, bahkan starting awal garis startingnya aja belum tentu dia ngerti. Nah saya memang pertanyaan pertama saya gitu, siapa yang mau konsultasi? Dulu saya nggak ngerti ini. Jadi kalau nggak ada satu keinginan mau berkonsultasi juga kadang-kadang didorong oleh upline juga jadi satu isu. Karena kalau sampai seseorang nggak mau berubah dan dia didorong untuk berubah, kadang-kadang bisa jadi dia masuk di dalam situ dan akhirnya terinspirasi untuk berubah. Tapi usaha untuk dia mau melakukan itu pun perlu proses lagi. Nah, Kiki menjadi satu orang yang sebetulnya masuk daftar bahwa Kiki mau bertanya, mau melakukan itu, konsultasi. Nah, saya menjadi orang juga yang akhirnya dapat reminder juga gitu ya, lucu sekali ya. Saya kemarin ini send ke foto gitu. Jadi sebetulnya ada di fotonya, ada di forumnya kamu, Ki. Foto itu lucu sekali gitu. Menurut saya lucu sekali, tapi saya nggak realize itu kamu, tau nggak? Dan saya juga nggak sadar bahwa saya buka forum ini karena saya tahu di forum kamu itu ada Sofyan Retno, ada Hera gitu ya. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang kalian tiktok, saya jadi terlewatkan gitu, nggak detail-detail saya tahu. Jadi memang cukup jarang banget kalau saya scroll ke atas. I know myself gitu. Jadi waktu itu saya pas buka kamu punya forum, I don't know why I scroll ke atas. Terus saya cuma lihat Retno ngomong penampakan gitu, kayak penampakan. Memang lucu sekali fotonya. Kalian kalau lihat fotonya pasti akan melihat bahwa itu seperti penampakan gitu ya. Saya tapi kagak realize kalau itu Kiki. Boleh nggak ya saya kirim ya? Mungkin saya bisa minta bantuan Mike atau Leo ya. Aku kirim ke Leo ya. Kalau bisa nggak ditampilin dulu di fotonya biar semuanya jadi lebih kenal lagi. Oke, Leo ya. Aku send ya. Nah cuman gitu contoh ya, aku lihat ya Kiki punya forum. Bentar ya. I send already. Mel, kamu punya Mel. Ya, terus gini. Jadi kamu lihat. Saya jadi gini, saya nggak realize itu Kiki. I tell you. Saya nggak realize Kiki itu kamu. Tapi lucunya, pada saat aku send ke dalam forum yang lain karena di situ ada orang lain kan. Terus aku bilang gini, you see, lihat gitu. Ini lucu sekali fotonya gitu ya. Tapi setelah gitu salah satu tim aku itu bilang begini, iya itu kata Koni di belakang.
Terus udah gitu yang satu lagi bilang gini, iya itu memang beneran ada orang di belakang Ci. Aku bilang is what? Nah gara-gara dia ngomong Koni, aku pay attention karena aku tahu Koni kan. Aku kan gini loh, Koni itu kan adalah orang yang sama aku gini. Setiap kali kita konsultasi aku sangat berhadapan muka. Sama Kiki pun aku selalu berhadapan muka. So I know that this is not Koni. Sekilas pun aku tahu ini bukan Koni. That's why aku pay attention. This is Kiki gitu loh. Masukin aja nih. Oke, go ahead. Masukin. Tunggu. Nah, cukup sekilas kalian lihat ya supaya Kiki tambah terkenal lagi ya. Siapa dulu Mari kita belajar. Udah deh, biar lihat dulu. Pada lihat. Tuh. Coba aneh nggak? Coba perbandingannya itu buat saya nggak wajar. Loh, maksud aku gini loh, ini kan sama aja kayak foto ditunggelin satu gitu loh. Makanya kenapa nggak diterkesan penampakan kan? Maksudnya gini loh, pas tulisan, ini kan bukan ukuran badan tidak sesuai, tau nggak? Dengan dia ada di belakang, dan dia ada di depan. Faktanya Kiki pasti foto. Siapa juga keisengan naruh fotonya Kiki di belakang gitu, di atas batu. Gimana coba saya nggak bilang ya? Waktu saya pay attention itu saya gini, gara-gara satu tim saya ngomong gini, this is Koni gitu. Baru saya kasih taruh mata saya, this is not Koni gitu. Baru saya perhatiin, this is Kiki gitu. Terus saya bilang Kiki, ya saya langsung bilang Kiki. Dan besoknya itu Kiki akan konsultasi sama saya. Buat saya itu satu sign yang sekarang ini saya lagi belajar tentang sign-sign yang saya tahu bahwa saya harus pay attention. Gitu loh. Saya harus pay attention karena kembali ya, it's not coincidence, tau gak apa yang terjadi itu, it's not coincidence. Jadilah akhirnya lucu kan gara-gara itu aku pay attention gitu. This is not Koni. Pas aku lihat this is Kiki. Tapi pertama aku nggak sadar kalau aku buka forum itu forumnya Kiki and Abang. Jadi aku dapat foto itu pun itu quite long up gitu loh. Jadi udah keburuan, udah di atas. So, aku tarik ke bawah. Kok bisa aku tarik ke bawah aja? Aku akhirnya lihat foto itu gitu. Terus gitu. Pas kita kemarin konsultasi, aku tahu bahwa pada saat konsultasi ada beberapa hal di dalam diri seseorang kalau memang kita ngobrol dan kita siap gitu untuk berjalan, karena ini bicara trust, bicara belief, ya kan, bicara tentang justru itulah FMG, bukan masalah uang itu menjadi bagian. Ini FMG, ini ada room, termasuk room bisnis dan room uang gitu. Jadi sekarang apakah saya siap dulu Mbak nih, karena sekarang menyangkut diri saya yang sekarang saya mau nggak untuk saya benar gitu dalam urusan apapun, karena itu segala macam berkat, blessing, family itu semua kan mesti start saya dulu nih sekarang. Kalau sayanya sekarang ini nggak ready untuk berjalan, kan berarti kan memang di sinilah keadaan saya sekarang, saya stuck di situ gitu. Nah jadi waktu pas Kiki kemarin ngomong, Boni ngomong, kemudian para upline-nya juga bicara ya, saya tahu akan coming test berikutnya untuk Kiki. Artinya kan you clear gitu di situ. You clear di situ, kamu mulai mengambil langkah banyak sekali pada saat kamu jadi kru bootcamp, bla 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 dan lain-lain. So this is you now, you are mature. Ini poin saya tentang kematuritian, tentang kedewasaan, bahwa kita bukan bayi lagi. Sekarang berarti responsibility harus di situ, leadership harus di situ, tanggung jawab di situ tentang semua hal-hal seorang leader. Saya follower. Saya sekarang masuk dari start untuk menjadi seorang follower, tapi saya take action dulu sebagai seorang leader terhadap diri saya gitu. Pada saat saya punya downline satu, berarti saya punya satu tanggung jawab sebagai parent, sebagai leader. Ada satu orang yang bersama saya, yang percaya dengan saya gitu. Dan bagaimana saya membawa satu orang ini bersama saya, dan satu orang ini bukan cuma satu orang, akan akhirnya bisa berpuluh-puluh, berlipat-lipat, beratus-ratus. Nah perhatikan apa yang tadi Kiki ngomong. Saya sebetulnya nggak mau tampil. Tampillah dia seluruh dunia. That's my point. Kamu sekarang harus terobos bahwa kamu bukan yang nggak mau tampil. Di sini bisa jadi ada yang holding you back selama ini. Pada saat kamu di holding back di sini, di dalam poin ini, sehingga itulah yang sekarang ini ketakutan atau yang sebetulnya tanpa kamu sadar mencengkram kamu, sehingga kamu mau melangkah, saya nggak mau tampil. Itu seolah-olah jadi kayak excuse. Padahal sebetulnya itu sesuatu yang holding you back. Gitu loh. Artinya pada saat holding you back, kamu nggak akan melangkah itu. Kalau kamu ada satu yang nggak apa-apa lah, aku nggak mau tampil, aku ntar gimana gini. Kalau orang pandangan gimana itu. Sebetulnya bisa jadi kemarin itu break gitu, poin itu break.
Tapi tes coming yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Gitu. Dan aku bilang, ini seriously aku bilang ini, lihat ini, kalau memang yang tadi itu ya terjadi, kalau gini, kita sekarang lihat, apa sih yang kita lihat sekarang ini? Kan ini benar-benar dari sisi yang mungkin mau destroy kamu, tapi kamu bisa lihat bahwa ini sisi yang menguntungkan buat kamu. It's a good. Semua orang tahu kau. Hanya dalam waktu sekejap gitu. Syukur-syukur viral, ibaratnya gitu kan. Tinggal gampang pilih daftar nama, siapa yang bisa kita prospek. Dari gitu. Belum tentu setiap orang punya chance yang seperti kamu punya. Tapi karena kamu melihat, kalau orang bisa jadi justru ketakutan gitu belanja. For what? Gitu loh Bang. Kalaupun sekarang berurusan sama itu menarik-narik yang energi nggak perlu, lihat dari selalu sisi yang positif. That is true. Dan kamu lihat kan tadi kan langsung ke dalam tempat ini tampil seluruh Indonesia, that's one. Karena kamu tadinya nggak mau tampil, sekarang lihat. Karena apa? Kemarin kamu break 1 poin, sehingga kamu naik ke level yang lebih tinggi. Untuk ngetes gitu, tes itu diizinkan terjadi sama kamu, ternyata kamu handle itu dengan good, not quite good, it's very great handle. Dan itu kamu bisa tahu gitu, you are as a leader, you are untuk kamu punya diri, sehingga kamu lihat itu. That is good gitu. Nah, contoh nih saya ini sekarang masuk di wealthy cell nih di sini. Tanpa pentingnya wealthy cell, tapi kita sekarang lihat dulu. Ini adalah salam kenal bagi siapapun yang baru di sini. Ya, ini adalah keluarga FFG. Kita mulai wealthy cell per 1 mingguan gini. Ini dalam ini pecah kelompok di sini. Habis ini pun juga pasti ada kelompok-kelompok yang lebih kecil, tapi lebih ke arah ini. Contoh, saya sekarang punya perjalanan, saya punya jalan ke sana. Starting line saya di FFG di mana, starting finish saya di FFG seperti apa, saya mau apa gitu. Jadi saya memang mesti tahu dulu, saya mau apa, saya mau ngapain, saya kesini ini mau ngapain, gitu loh. Dan memang kamu sekarang harus mengerti bahwa di sini, karena kita akan belajar tentang fokus seperti apa. Dan kalau kita bicara tentang fokus, berarti challenge-nya adalah distraction. Nah, bagaimana cara saya mengatasi supaya distraction itu nggak mengganggu saya? Berarti saya benar-benar sekarang harus mengerti bagaimana fokus. Kalau hidupmu sekarang punya challenge di fokus, gak heran di dalam perjalanan kamu akan terjadi distraction, tes yang terjadi seperti hidup kayak begini. Contoh lagi, kalau di dalam hidupnya saya itu selalu punya challenge di dalam disiplin. Di dalam disiplin, sekarang, disiplin waktu dan lain-lain. This is now starting about leadership buat dirimu sendiri dulu. Contoh sekarang, kita mulai dari jam 7.30. Berarti kamu mesti melihat bahwa 7.30 saya harus melidingkan diri saya sendiri on time di dalam wealthy cell ini. Jadi starting dari situ dulu. Poin apa sekarang yang saya pelajari dari wealthy cell gitu. Contoh lagi. Sekarang saya nggak mau tampil, saya nggak mau, saya malu, saya ini, saya itu. Sekarang pertanyaan saya, do you want to be a very great person atau enggak? Yang tadi dibilang tentang emosional ya, EQ dan IQ. Miracle tidak akan terjadi kalau kamu terus bertahan di logikamu. Kamu harus membreak itu dengan kamu punya EQ. EQ dipelajari dengan apa? Itu yang tadi Paugi ngomong. Boleh diulang-ulang berkali-kali yang Paugi ngomong. Kalian mesti dengarkan gitu. EQ kalian berkomunikasi, berconnect dengan orang-orang. Kita tempat di mana kita sekarang lagi dilatih untuk berconnect dengan begitu banyak orang. This is the place. Jadi kalian tuh berlatih sehingga berlatih seperti yang dilakukan oleh Mevi. Berlatih sesimpel itu gitu. Sehingga ngalahin tentang poin-poin seperti itu. Nah, contoh sekarang. Kalau saya nggak mau menunjukkan muka saya di dalam sini, berarti something wrong. Apakah ada tompel besar sehingga malu muncul? Betul nggak? Kalaupun ada tompel besar karena tompel ini malu muncul, itulah yang holding you back. Yes. Artinya kamu harus beranikan diri walaupun tompel besar semua orang ngomong, tapi tompel saya dengan sangat bangganya saya menerima, saya accept myself. Walaupun tompel saya besar, semua orang pay attention dengan tompel saya, tapi saya terima. Sehingga malunya itu tidak membuat kamu terpenjara lagi, holding you. Kecuali isu tentang internet. Kecuali kalian punya isu. Tapi itu pun sebetulnya isu itu selesaikan, karena bisa jadi itu akhirnya kita ngumpet di balik isu itu tentang internet misalnya.
Jadi apapun itu jangan menghadang di dalam perjalanan kita. Gitu. Misalnya contoh gini, nggak mau, malu ntar orang kenal kita. Berarti kan, misalnya kita nggak menunjukkan nama, berarti bisa jadi itu kan isunya saya. Saya kenapa nggak menunjukin nama? Nah, dari setiap proses ini belajar gitu. Tadi Mbak Tita ngomong kan tentang be careful. Be careful. Be careful tentang nomor. Itu ada reminder buat kita. It's good. Tapi misalnya terjadi sesuatu, ini udah reminder, tapi terjadi sesuatu. Kalian punya nomor yang dipakai. Terus kena lah kalian. Ya kan? Kan kita nggak tahu kan nomor kita bisa jadi yang tahun-tahun lalu dipakai sama dia kan? Kan kalian mau hapus pun sekarang kan kayak kepanikan. Pada saat kepanikan itu sebetulnya ada pembelajaran kenapa panik. Jadi ada ketakutan lagi gitu. Nah ini mungkin di awal-awal sebagai orang yang baru mulai mengerti ini nggak ngerti. Nah inilah dibutuhkan kalian seorang mementorkan kalian yang sekarang ini kita belajar tentang hidup ini di sini. Nah cuman pembelajaran kita bisa jadi dimulai daripada saat kita butuh uang. Makanya kalau sekarang kalian butuhnya apa? Kalian belum tahu perjalanannya di ujung gimana. Saya belum tahu dream saya belum tahu mimpi saya. Just go ahead, follow. Dan dibutuhkan trust terhadap apply-mu masing-masing yang bersama-sama berjalan bersama dengan kalian. Gitu. Jadi ini yang perjalanan sebetulnya indahnya di dalam sini. Nah kalau yang nggak mengerti, paksa dirimu. Apa paksanya? Gimana cara paksanya? Dengan menjalankan prosesnya dipercepat dengan konsep mentoring program. Karena konsep mentoring program actually men-set kalian dalam waktu 90 hari menjadi dasar untuk starting, memimpin, mengerti gitu tentang seperti apa. Jadi di dalam 90 hari konsep mentor, kalian lagi break banyak hal di dalam kehidupan gitu. Di dalam dikasih waktu setiap, walaupun perjalanan mentoring program itu nggak hanya 90 hari prosesnya. Tapi sebetulnya mentoring program itu kayak the whole day, karena the whole life. Kenapa? Karena kita kan mau bertumbuh terus di dalam hidupnya kita. That is success. Karena kalau kamu ngomong, apakah saya stop untuk belajar di dalam hidup saya? I now depend on you. Kalau kamu bilang, is never, karena hidup itu memang harus belajar. Kan kita kan mau dapat contoh, kalau kita mau ngomong tentang faith, kalau kita angka 1 sampai angka 10 tentang faith, faithmu sekarang ada di mana? Kamu berasa nggak tentang ada miracle di dalam hidupmu? Kalau kamu sendiri nggak berasa tentang miracle, how you gratitude, bagaimana kita bisa bersyukur gitu dengan miracle yang Tuhan kasih. Artinya awareness kita tentang miracle pun masih belum ada di tahap itu. Berarti faith-nya kita dari nomor 1 sampai 10 aja. Kalau kita ada di nomor 5, berarti kan kita harusnya bertumbuh untuk nomor 6, 7, 8, 9, dan 10. Gitu. Kurang lebih seperti itu dulu. Ini aja udah kelebihan waktu saya. Ya. Aku thank you banget. Aku kembalikan, ya, this is a little bit my sharing, sedikit cerita saya, sharing saya, dan ini sebetulnya yang terjadi di dalam FNG. Welcome my brother sister, dan sampai yang seperti Leo bilang, battlefield kita di depan mata, dan sekarang tinggal kita jalanin, dan setiap orang punya sejarah dan buku masing-masing. Let's do it. Tapi kita indahnya adalah kita gandengan sama upline kalian. Let the trust, ya, biarkan trust itu kita sekarang bersambung, terus kita do it together. Oke? Aku kembalikan ke Hera.